Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perantauan, tepatnya di kota Cikarang. Dan di video kali ini aku mau share lagi ya teman-teman, kegiatan aku di pagi hari, tepatnya itu di sekitar jam 7 pagi. Masya Allah, udaranya itu seger banget, apalagi di badan, sambil berjemur seperti ini dan sambil siram-siram tanaman di pagi hari ya teman-teman. Masya Allah, menurut aku ini pribadi adalah me time terbaik versi aku teman-teman. Apalagi momennya itu di pagi hari setelah aku itu beraktivitas bersih di kamar. Lanjut aku itu siram-siram tanaman, dan jangan salfok ada suara lainnya karena di samping aku itu Pak suami lagi paculin untuk rumput-rumput liar di samping rumah ya teman-teman. Dan lanjut kali ini aku juga siramin untuk tanaman gantung aku, daun-daun gini teman-teman. Dan aku senang banget di dalam rumah seperti ini. Dan sejujurnya ya, aku itu jarang banget keluar rumah kalau nggak penting banget, kayak belanja bulanan, belanja mingguan, dan keperluan me time sama teman-teman. Kadang kita berkunjung ke rumahnya, entah main ke rumah aku gitu. Aku paling kegiatannya seperti itu. Bisa dibilang aku itu jarang banget piknik. Di sini juga aku mau memberikan sedikit tips versi aku yang aku terapkan dan membuat aku itu nyaman gitu, betah banget di rumah. Jadi menjadi ibu rumah tangga yang bahagia, betah di rumah itu emang kebanyakan nggak bisa untuk keseluruhan seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan Masya Allahnya ternyata aku salah satu karakter seorang ibu rumah tangga yang betah banget di rumah. Sebelumnya itu, sebelum menikah gitu, aku itu jauh lebih betah me time sama teman-teman di luar dan jalan-jalan, shopping, apa segala macem. Gak tahu kenapa semenjak menikah aku menerapkan 3 tips versi aku itu jauh lebih bahagia, nyaman, dan betah di rumah. Jadi pertama tips yang aku jalani membuat aku lebih betah di rumah itu yaitu mengatur waktu. Pertama aku itu mengatur waktu pagiku itu dengan me time seperti ini. Cuci mata di depan rumah dengan tanaman seperti ini, dan aku itu siram-siram tanaman sambil berjemur. Menurut aku ini itu me time tersendiri buat aku pribadi yang buat aku jadi betah di dalam rumah dan jarang banget untuk milih piknik dan keluar ke rumah mencari suasana penghijauan gitu, karena alhamdulillah di rumahku itu udah menerapkan penghijauan seperti ini. Dan aku itu emang sengaja milih perumnya itu yang di jalan utama dan depannya itu nggak ada perumahan lagi. Jadi untuk lingkup dari padatnya penduduk emang alhamdulillah nggak terlalu, karena lumayan banget aku milih perumahan ini. Dan menurut aku pribadi, aku merasa bersyukur dan beruntung bisa memilih perum yang di depan seperti ini, karena membuat aku jauh lebih nyaman, menjaga privasi, dan pastinya me time aku tersendiri. Dan yang aku terapkan untuk kedua yang membuat aku lebih nyaman banget di rumah itu untuk mengatur semua dekorasi rumah dan tipe-tipe rumah ataupun perintilan rumah itu 100% aku itu yang beli dan aku yang mengatur gitu. Jadi pas suamiku itu hanya mengarahkan lebih baik yang ini dan aku mencari solusinya biar sama-sama enak gitu. Jadi alhamdulillah aku sama pas suami itu satu pemikiran gitu untuk tema rumah, warna rumah, dan perintilan rumah. Kita itu sepakat dengan milih tema seperti ini. Jadi alhamdulillah membuat aku jauh lebih nyaman cuci mata di rumah dibandingkan keluar rumah gitu. Sejujurnya untuk pernikahan aku yang
kedua tahun ini aku itu jarang banget keluar rumah kecuali belanja mingguan dan belanja bulanan. Aku keluar rumah dalam 1 tahun ini bisa dihitung beberapa kali aja pas momen-momen menjelang lebaran ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku kegiatannya langsung bikin jajan untuk pas suamiku. Aku bikin pancake pandan ya teman-teman, dari teflon kayak gini, pembuatannya simple banget. Dan lanjut masih dari tips aku yang ketiga aku terapkan setelah ke-1 dan kedua tadi. Tips yang aku jalani seperti ini. Aku itu menerapkan pola hidup yang menurut aku membuat aku bahagia itu ya seperti ini, bisa bikin jajan dan bisa bikin apa yang aku mau ketika mood aku itu enak banget setelah siram-siram tanaman gitu. Dan setelah aku me time tersendiri, membuat aku cuci mata dari pohon-pohon, dari pemandangan yang aku lihat di luar sambil berjemur gitu. Lanjut aku itu bikin jajan seperti ini. Dan waktuku itu tersita di dalam rumah, gak kerasa banget udah selesai untuk bikin jajannya. Nanti siram-siram tanaman, bebersih rumah, istirahat, dan kembali lagi beraktivitas di dalam rumah seperti biasanya. Paling kalau keluar itu nyari stokan gitu. Jadi menurut aku pribadi yang bikin aku nyaman itu karena lingkungan juga ya teman-teman. Dan yang kedua itu dari apa yang kita suka dipastikan itu, kalau aku pribadi aku terapkan. Jadi aku itu lagi suka tanaman, jadi aku itu beli pot, beli tanaman yang aku suka buat sekedar cuci mata gitu. Dan pastinya paling penting banget itu support dari pas suamiku. Jadi kegiatan aku itu full di rumah, edit video, terus me time di depan rumah, bebersih dan bikin kue, masak gitu. Menurut aku udah tersita banget waktunya, 24 jam itu di rumah, sisanya buat istirahat gitu. Jadi aku lebih betah dan nyaman banget di rumah itu karena aku punya kesibukan tersendiri, yaitu YouTube juga salah satunya yang menyita waktu aku untuk edit, dubbing, dan pastinya kita saling sharing santai gitu sama teman-teman YouTuber dan buat pengikut subscriber aku juga. Jadi yang aku terapkan selama 1 tahun ini yang membuat aku betah banget di rumah, yaitu dari segi yang aku terapkan ya teman-teman. Yang pertama itu tadi aku itu menerapkan sistem privasi gitu di perumahan, dan aku itu untuk ngambil perumahan ini bener-bener mikirnya beberapa kali pertimbangan gitu, karena aku itu orangnya nggak terlalu suka banget untuk penduduknya itu terlalu keramean gitu. Jadi alhamdulillah ada rezekinya juga, kita itu bisa ngambil perum di lokasi yang bener-bener aku itu nyaman. Jadi itu yang membuat aku betah di dalam rumah ya teman-teman, salah satunya. Dan juga ada YouTube juga yang bikin aku itu punya kesibukan tersendiri, yang bikin aku itu jauh lebih betah di dalam rumah untuk pekerjaan aku. Dan semoga sedikit tips dari aku buat ibu rumah tangga yang pengen banget menerapkan betah di dalam rumah bermanfaat ya teman-teman. Dan itu adalah versi aku. Buat ibu rumah tangga lainnya juga memiliki versi yang sendiri-sendiri. Kalau aku pribadi emang menerapkan 3 tips yang aku terapkan selama ini, membuat aku 1 tahun itu betah di dalam rumah. Aku itu keluar rumah itu hanya belanja bulanan. Kadang aku itu sibuk banget untuk belanja keperluan lebaran gitu sebelum pulang kampung. Aku beberapa kali memang ke mall, ke Mr. DIY gitu, cuci mata juga. Itu aja nggak sering. Bisa dikatakan aku tuh cuma belanja-belanja aja dan pulang kampung. Dan itu juga aku cuma ke pantai pas di kampung, nggak ke tempat yang jauh banget gitu. Itu aja terdekat di rumah.
Jadi aku itu lagi mager banget, namanya holiday dan traveling gitu, karena pas sebelum nikah itu udah puas banget. Aku kan nikah umur 25 tahun ya teman-teman. Jadi sebelum itu aku udah puas-puasin main sama teman-teman, ke cafe, traveling, dan pastinya hangout bareng, shopping bareng. Dan rasanya masa remajaku itu emang udah puas banget. Jadi ini waktunya aku menerapkan sistem yang betah di rumah. Alhamdulillah kondisi lingkungan juga buat aku betah banget di rumah, dukungan pak suami juga, dan aku juga berkarirnya di dalam rumah seperti ini, bikin YouTube channel. Kegiatan aku kebanyakan memang di rumah, bersih-bersih rumah dan sharing seperti ini. Jadi membuat aku lebih menikmati hidup, bahagia, rileks. Meskipun aku itu belum punya anak, aku itu belum merasakan yang benar-benar sedih banget, kesepian banget. Alhamdulillah karena aku punya YouTube, punya banyak lingkup teman-teman di Cikarang juga, dan punya sahabat YouTuber juga yang saling sharing gitu, curhat-curhatan di WhatsApp, dan pastinya kita itu saling berbagi cerita, pengalaman gitu. Jadi aku seneng banget ketika aku itu punya YouTube ya teman-teman. Ini alhamdulillah kue pancake-nya udah jadi, nggak kerasa sambil aku cerita seperti ini ya teman-teman. Dan aku mau buat lumayan banyak lagi karena di pagi hari ini pas suamiku itu request, habis macul-macul gitu di area samping rumah, kan banyak rumput liar gitu. Jadi pas suamiku itu lapar lagi ya teman-teman, jadi aku bikin cemilannya agak banyak, dan nanti aku juga buatin minuman juga. Ini itu requestan dari pas suami, jadi aku itu bikin pancake pandan seperti ini. Menurut aku buat me time tersendiri seperti ini ya teman-teman, bikin jajan, terus siram-siram tanaman, menikmati hari-hari di rumah. Dan alhamdulillah sekarang aku itu menemukan surga aku berasa di rumah teman-teman, nggak harus keluar rumah dulu untuk holiday gimana gitu, menemukan cuci mata dan kebahagiaan sendiri. Alhamdulillah setelah punya rumah aku itu merasakan oh bahagia, aku itu cukup di rumah me time sama suami, dan pastinya bisa bikin upload YouTube channel gini, edit-edit juga, dan Masya Allah aku bahagia banget dengan versi Rizka Bella yang sekarang, Masya Allah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah support YouTube channel aku sampai hari ini itu masih bisa bikin konten, dan pastinya masih bisa share kegiatan aku di dalam rumah seperti ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman, bukan maksud aku untuk ria atau memamerkan kegiatan aku di rumah dengan isi rumah aku seperti ini yang masih sangat sederhana. Aku itu hanya menikmati hidup aku dengan cara seperti ini ya teman-teman, bikin aku kesibukan tersendiri, bikin aku happy. Walau aku belum punya anak, Masya Allah rasanya itu enggak kesepian dan happy juga. Aku itu tetap menikmati hari-hari sampai aku memiliki kesibukan tersendiri, yaitu kalau udah ada anak kan pasti kesibukannya emang full banget di anak ya teman-teman. Jadi sebelum ada anak aku benar-benar menikmatinya. Wah, jadi sampai di sini dulu ya untuk vlognya. Insya Allah aku bakalan upload di keesokan harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.